Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Assalamualaikum soli dan solihah. Oh iya, apa kabar hari ini anak-anak soli dan solihah? Kalian masih selalu sehat ya, dan mulailah harap kalian tetap semangat mengikuti pelajaran, baik itu pelajaran di sekolah maupun pelajaran di TPA. Nah, untuk pertemuan kita kali ini bertepatan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober tahun 2020. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi pendidikan agama Islam, pelajaran yang ketujuh tentang isti'adzah dan basmalah pada halaman 31 sampai dengan 33. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang isti'adzah. Sebelum membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk membaca isti'adzah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah bacaan isti'adzah itu? Bacaan isti'adzah disebut juga dengan bacaan ta'awud. Bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. B. Basmalah. Setelah membaca ta'awud, hendaknya diiringi dengan bacaan basmalah setiap kali membaca awal surah dalam Al-Quran, kecuali pada surah At-Taubah. Pada surah At-Taubah kita hanya membaca ta'awud saja tanpa membaca basmalah. Mengapa demikian? Surah At-Taubah tidak diawali basmalah karena surah ini berisikan tentang perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, yang mana kaum musyrikin tidak dapat dipercaya pada saat itu, sehingga awal mula perjanjian dibuat, kata basmalah sengaja tidak dituliskan karena basmalah itu adalah kalimat yang suci, yaitu nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacaan basmalah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. C. Cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surah. Ada 4 cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surah, yaitu yang pertama adalah dipisah semuanya, dan cara ini lebih utama. Contoh bacaannya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Untuk cara yang kedua yaitu menyambung isti'adzah dan basmalah. Contoh bacaannya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yang ketiga, menyambung basmalah dan awal surah. Contoh bacaannya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Dan cara yang keempat adalah disambung semuanya.
Saat kalian mempraktekkan cara ini, kalian harus mempersiapkan nafas yang panjang ya. Contoh bacaannya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu tadi adalah contoh cara menyambungkan bacaan isti'adzah, basmalah, dan awal surah. Kalian harus banyak latihan agar bisa mempraktekkan keempat cara tersebut, terutama untuk cara yang keempat ya, soli-solihah. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah pada bagian D, cara menyambung bacaan dua surah. Apabila kita telah selesai membaca satu surah, kemudian ingin melanjutkan bacaan kita dengan surah berikutnya, maka hal itu diperbolehkan. Nah, bagaimana caranya? Ada 3 cara menyambung antara satu surah dengan surah berikutnya, yaitu yang pertama adalah dipisah semua, dan cara inilah yang lebih utama. Contoh bacaannya, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Cara yang kedua, menyambung basmalah dengan awal surah. Contoh bacaannya adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Dan cara yang ketiga yaitu disambung semua. Kalian harus persiapkan nafas yang panjang untuk mempraktekannya ya. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Baiklah soli-solihah, itulah tadi pembahasan tentang isti'adzah dan basmalah serta cara-cara menyambungkan bacaan-bacaan tersebut. Nah, ada catatan yang akan Bu Laila sampaikan tentang pembahasan ini, yaitu kalian tidak boleh menyambung akhir surah dengan bacaan basmalah kemudian berhenti. Mengapa tidak boleh? Karena dikhawatirkan akan muncul anggapan bahwa basmalah tadi menjadi bagian dari ayat pada surah sebelumnya. Sebagai contohnya adalah wa min syarri hasidin idza hasadam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini tidak boleh dipraktekkan ya, soli-solihah. Baik, untuk tugas soli-solihah hari ini kalian bisa mengirimkan voice note contoh bacaan pada poin C dan D. Kemudian kerjakan tugas evaluasi pada halaman 34. Selamat mengerjakan ya. Baiklah soli dan solihah, pertemuan kita kali ini Bu Laila cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah pada kesempatan yang lain Bu Laila akan sambung kembali. Bu Laila akhiri ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.